Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal jelasin tentang pengujian hipotesis lebih dari dua rata-rata atau bisa dibilang ANOVA ya. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk pengujian ANOVA ini. Yang pertama, seperti biasa, menentukan rumusan hipotesisnya. Dan untuk ANOVA ini cuma ada satu rumusan hipotesis, yaitu sama dengan dan tidak sama dengan untuk HA-nya, di mana digunakan H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu seterusnya, dan untuk HA-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu seterusnya. Lalu, langkah keduanya itu menentukan taraf nyata dengan menggunakan tabel F alpha. Tabel F itu ada dua, ada F dengan alfa 1% atau 0,01 dan F alfa 5% atau 0,05. Dengan mencari DB atau yang pepatah itu dibilang derajat batas ya, atau bisa dibilang juga yang perlakuan itu rumusnya K-1, dan untuk satunya lagi itu rumusnya Kn-1, atau dibilangnya itu galat. Nah, biasanya yang DBK-1 itu untuk nilai P1 atau yang mendatar di tabel F alfanya, angka yang mendatar. Lalu yang Kn-1 itu untuk angka yang menurun atau biasa dibilang juga P2. Lalu kita harus menentukan statistik ujinya, di mana rumus F hitungnya itu NS2 per X per S kuadrat, atau sama dengan S1 kuadrat per S kuadrat. Nah, ini untuk rumusnya, bisa dilihat ya. Langkah keempatnya itu, F hitung sama dengan F tabel. Membandingkan F hitung sama F tabel. Dan H0 itu akan diterima jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Semisal nilai F tabelnya itu 4 dan F hitungnya itu 5, berarti H0-nya ditolak. Tapi kalau F tabelnya itu 4 dan F hitungnya itu 3, berarti H0 diterima. Langkah terakhir itu menarik kesimpulan. Kita masuk ke contoh soal. Nah, seorang ahli pemasar di Bogor berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata harga suatu jenis barang dari Pasar Bogor, Pasar Anyar, dan Pasar Warung Jambu. Untuk keperluan pengujian pendapatnya, dilakukan penelitian terhadap harga barang per minggu selama 4 minggu dari ketiga pasar tersebut. Diketahui K-nya itu 3 dan N-nya itu 4. K itu yang pasar dan N itu yang minggu. Digunakan taraf nyatanya itu 5%, berarti menggunakan tabel F0,05. Rata-ratanya itu 23 untuk pasar 1, pasar 2 itu 24, dan pasar 3 itu 28. Ini yang 25 itu rata-rata keseluruhan ya, teman-teman. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Nah, pertama kan menentukan formula hipotesis ya. Berarti H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, karena rata-ratanya cuma sampai pasar 3. Untuk H-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Lalu kita menentukan F tabelnya, di mana tadi alfanya itu 0,05, berarti digunakan tabel F0,05. Nah, dicari dulu P1 atau yang perlakuannya dan P2 galatnya. Nah, P1 itu 2 dan P2-nya itu 9. Kita lihat di tabelnya ya. Ini tabel F0,05. Tadi P1-nya itu yang mendatar nih, yang ke sini. P1. Nah, mendatar. Yang ini P1.
Ini Pi2 yang menurun, atau yang galat menurun. Tadi Pi1-nya itu 2, yang ini batu titik 2, dan Pi2-nya itu 9, berarti ini didapat 4,26. Oke, balik lagi, didapat, udah bener ya, 4,26. Lalu sekarang statistik ujinya, di mana rumusnya itu N per K-1 dikali sigma X bar J min X bar. Nah, X bar J ini rata-rata yang kolom. Yang ini nih, rata-rata pasar yang X bar J. Atau TI kuadrat kalau di Papatar. Dan ini tuh T kuadrat atau X bar. Tinggal dimasukin ya. Dapatlah hasilnya itu 28. Lalu untuk X kuadratnya itu XIJ min XJ. Nah, sekarang yang XIJ itu yang mana, Kak? Yang ini nih, XIJ itu nilai kolom pasarnya. Jadi untuk mencarinya itu, kita harus menyebelahkan dulu yang pasar 1, baru bisa dilanjut ke pasar 2. Semisal 22 min 23 kuadrat, ditambah 21 min 23 kuadrat, sampai ke 23 min 23 kuadrat, baru bisa dilanjut ke 22 dikurangi 24 kuadrat, ditambah 25 dikurangi 24 kuadrat. Kalau udah selesai, baru bisa dilanjut ke pasar 3. Nah, kayak gini, dapatlah hasilnya itu 3,78. Nah, jadi F-hitungnya itu 28 dibagi 3,78 sama dengan 7,4. Karena F-hitungnya lebih besar dari F-tabel, maka H0-nya itu ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata harga dari ketiga pasar yang ada di Kota Bogor. Kesimpulannya, pendapat ahli pemasar di Bogor tidak dibenarkan, karena setelah dilakukan uji hipotesis berbeda dengan nyata. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyain aja ya di PC kalau mau pakai cara papatarnya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.